Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang setia selalu mendengarkan channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan lancar rezekinya, mudah segala urusannya, dan sehat selalu. Cerita untuk kali ini berjudul Pengalaman Mistis Seorang Supir Travel. Kita mulai ceritanya. Cerita ini tentang pengalaman mistis yang dialami oleh seorang teman yang profesinya sebagai supir travel. Sebut saja namanya Kang Asep, berumur 35 tahun. Dia seorang supir travel. Dia sangat mobile sekali dengan banyak order dari kantor travelnya. Dengan profesinya sebagai supir travel, pastinya selalu ikut melancong kemana tamunya pergi. Suatu ketika, dia ada order untuk mengantar wisatawan pergi berkunjung ke suatu tempat wisata di Malang. Dengan senang hati, Kang Asep mengantar tamunya itu berkeliling kota Malang. Beragam tempat wisata di kota Malang ia kunjungi. Suatu ketika, setelah seharian penuh berkeliling mengunjungi tempat wisata, akhirnya sampailah waktu untuk beristirahat. Mobil dia arahkan ke suatu hotel yang cukup terkenal di kota Malang. Dengan lihainya dia parkir di pekarangan belakang hotel yang waktu itu kondisinya cukup gelap karena kurangnya penerangan. Entah disengaja atau tidak oleh pihak hotel, pekarangan lahan parkir belakang hotel kelihatan gelap. Namun tetap saja kelihatan temaram dengan pantulan cahaya dari hotel. Karena capek, Kang Asep tidak memperdulikan gelapnya kondisi parkiran waktu itu. Sudah biasa, dia harus tidur di dalam mobil travel karena biaya menginap di hotel tidak masuk dalam hitungan. Hanya ditemani selimut, sarung, dia masukkan badannya ke dalam sarung untuk mendapatkan kehangatan karena suhu udara yang sangat dingin. Dia tidur memilih tempat di kursi baris kedua di belakang kursi supir. Malam semakin gelap. Terdengar lonceng dipukul sayup-sayup menunjukkan jam 12 malam. Kang Asep mulai gelisah, bulu kuduknya mulai merinding, mulai tercium bau harum bunga melati. Dia semakin gelisah, hawa di dalam mobil tidak dingin, namun berubah menjadi panas. Keluar keringat dingin dari tubuh Kang Asep saat itu. Bau harum bunga melati masih belum hilang. Menurut Kang Asep, waktu itu perasaannya tidak enak. Dia merasa ada seseorang yang duduk di samping kursi supir. Dia belum berani untuk menoleh ke tempat tersebut. Akhirnya, karena penasaran, dia buka sarung yang menutupi wajahnya perlahan-lahan. Astagfirullahaladzim. Ada seseorang perempuan berambut panjang, berbaju putih, dengan kondisi duduk mengarah ke depan. Rambutnya tergerai menutupi wajah yang pucat. Kang Asep sudah tidak bisa apa-apa. Mau lari, tapi lari kemana? Kondisi sudah sepi sekali di luar. Akhirnya dia pasrah. Dia tarik kembali sarungnya untuk menutupi mukanya lagi. Bau bunga melati lama-kelamaan tidak tercium lagi. Dia punya kesimpulan, jika bau harum bunga melati hilang, otomatis kuntilanak tadi pasti ikut lenyap. Dia buka kembali penutup sarungnya perlahan-lahan. Ternyata memang hantu kuntilanaknya sudah hilang. Kang Asep merasa lega karena hantunya sudah tidak ada dan harapannya bisa tidur kembali dengan nyenyak. Ternyata harapan untuk tidur nyenyak Kang Asep musnah sudah. Dia mulai mencium bau lengur. Datangnya bau itu tidak jauh dari kursi yang ditidurinya. Dalam hatinya ia mengeluh, "Ini apa lagi ya Allah?" Gumam dalam hati. Karena penasaran juga, ia buka penutup sarung di mukanya perlahan-lahan. Astagfirullahaladzim. Ada sesosok orang yang sangat besar duduk di sebelahnya. Saking besarnya, kepalanya sampai menyentuh atap-atap mobil. Sosok tersebut ditumbuhi bulu-bulu lebat berwarna hitam. Jari-jari tangannya sangat besar dengan ditumbuhi kuku-kuku yang panjang berwarna hitam. Karena takut, dia tarik sarungnya menutupi wajahnya kembali. Kali ini Kang Asep tidak punya kesimpulan karena bau lengur masih belum hilang. Dirasa sudah lama menunggu, akhirnya dia beranikan diri untuk melihat lagi sosok tersebut. Ditariknya kembali sarungnya perlahan-lahan dan "Jiah, kok masih ada?" katanya dalam hati. Dengan sigap dia tarik kembali sarungnya.
Dia tutupi rapat-rapat mukanya kembali. Sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok, menandakan pagi sudah datang. Ternyata malam itu Kang Asep ketiduran karena capek yang sangat dirasakan. Dia terbangun setelah mendengar suara ayam berkokok. Begitulah cerita mistis yang dialami seorang travel. Ternyata setelah dihantui, Kang Asep mengakui semakin banyak orderan. Selesai sudah ceritanya. Dari cerita Kang Asep, kita ambil kesimpulan jika sebelum kita melakukan sesuatu apapun, dianjurkan untuk berdoa agar tidak diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Terima kasih kepada para pendengar setia yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, share, subscribe channel ini agar supaya tidak tertinggal cerita-cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.